Kalau kita terikat antara hubungan perempuan sama laki-laki itu pasti emosi yang lebih banyak Mmm, berbicara ya. mmm, Padahal seharusnya kan kita juga pakai logika, mmm, ya kan? mmm. Cuman lebih banyak emosinya, lebih banyak main kan. Jadi kemarin nih emosinya yang kebanyakan? Biasanya begitu, biasanya Enaknya begitu. diapain biasanya di-handle-nya kalau emosinya kebanyakan? Ya sebetulnya ya memang kita harus belajar untuk lebih banyak pakai dua-duanya. Emosi tetap Ah, harus ada, tapi juga harus pakai logika juga. denger nasihatnya Mbak Nani, kira-kira bisa nggak lo kawin begitu? Enggak, gue nggak. Oke pemirsa, Uges punya cerita tentang seorang suami yang sibuk menggugat cerai istrinya di pengadilan. Si suami bilang gini, Pak Hakim, saya tidak mau lagi sama istri saya ini dan saya ingin menceraikan istri saya karena saya tahu dia sudah menyeleweng. Bayangkan Pak Hakim, kalau cuma 3 kali Pak Hakim nggak apa-apa. Tapi ini sudah lebih dari 3 kali dan saya tidak bisa mentolerir lagi kelakuan istri saya. Terus istriku teriak, ntar dulu Pak Hakim, objection Bapak Hakim katanya. Saya ini bukan nyeleweng 3 kali Bapak Hakim. Ya memang sih saya nyeleweng 3 kali Bapak Hakim. Tapi kan baru 3 kali Bapak Hakim. Tadi kan bilangnya kalau lebih dari 3 kali baru dicerai. Saya tidak mau dicerai. Oke sekarang saya ngaku Bapak Hakim. Saya memang nyeleweng 3 kali. Dengarkan baik-baik ya Bapak Hakim. Pertama, saya nyeleweng dengan pemain bola basket. Satu. Kemudian yang kedua, saya nyeleweng dengan pemain sepak bola Pak Hakim. Yang ketiga Bapak Hakim, saya nyeleweng dengan satu tim pemain orkestra Bapak Hakim. 3 kali tuh. Pemirsa langsung dari lantai 6 Hotel Indonesia Jakarta, saya temani Anda menikmati sejuknya angin malam. Pemirsa, pernikahan itu bukanlah surga di bumi. Dan jangan berharap kalau Anda menikah, kemudian otomatis akan mendapatkan situasi yang menyenangkan. Katanya sih banyak tantangannya. Saya sendiri belum coba, tapi katanya banyak tantangannya dan katanya juga banyak hal-hal yang menyenangkan di dalamnya. Kenikmatannya juga banyak katanya. Hari ini saya punya 2 tamu yang datang dari 2 kubu yang berbeda. Yang satu setuju sama perkawinan, yang satu enggak. Seru kan? Dan topiknya yang akan dibicarakan ngapain kawin. Kita lihat tamunya Uges yang pertama, cowok seksi yang ada di sebelah Uges. Pakai hitam, tandanya dia sedih dengan perkawinannya. Enggak. Ini Aji Mas Said, kasih tepuk tangan dong. Pasti semuanya udah tahu. Aji main sinetron, juga penyanyi, oh enggak ya. Sekarang baru aja jadi bapak. Iya, Iya, selamat ya. terima kasih banyak, guys. Iya, tenang, belum mulai. Baru mau Dia ngomong nih. udah ini defensif deh. Dan satu lagi tamunya Uges ini waktu Uges lahir Mbak Nani udah jadi model tahun itu tahun 70-an ya udah jadi model. Dan sekarang di usianya yang ketiga 53, lihat deh mukanya Mbak Nani. Kita kasih tepuk tangan dong buat Mbak Nani. Ini loh ibu yang di usianya yang ke-53 ini Mbak Nani sekarang sibuk jadi pelukis, terus juga jadi konsultan untuk fashion, Iya. juga fotografer Enggak dan fotografer enggak jadi enggak, ya? stylist. Itu Mas Razak Satari tadi yang bilang kalau jadi Enggak fotografer sekarang. fotografer, Oh ini stylist pasti stylist. Foto additional nih. stylist. Jangan-jangan gara-gara pandang-pandangan nih. Enggak oke. Dan satu lagi yang ada di sebelah Uges, Bapak yang satu ini baru saja menikah dan Mbak Nani sudah punya pengalaman 2 kali. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat tamu-tamunya Uges. Tangan buat siapa nih? Enggak, bukan buat lo, tenang aja dulu. Sekarang aku mau tanya, kenapa akhirnya lo memutuskan untuk kawin? Sementara lebih enak kan single, lo tidak terikat dan fans lo juga jadi tidak kecewa dengan keberadaan lo. Ya kalau masalah fans yang harus diterima lah kali ya. Tapi kenapa gue menikah? Karena memang jodoh. Masa? Jodoh. Nah, Itu bukan gara-gara lo udah fed up gitu, udahlah capek nih jadi Kayaknya cowok agak klise ganteng. deh, klise deh. Klise, Mbak. Klise. Gimana Mbak? Kenapa orang akhirnya memutuskan untuk kawin kalau Mbak? Mungkin karena diciptainnya memang berpasang-pasangan ya. Jadi kalau nggak kawin tuh kayaknya kalau nggak punya pasangan tuh kayaknya ada yang kurang gitu loh. Mbak nyindir Uges. Sama tuh kayaknya ya. Makanya gue yang kesindir dong, nggak kawin-kawin. Berarti ada dong pasangannya kan pasti ada tuh. Pasti, Heeh. pasti. Tapi apa yang menyebabkan akhirnya nggak jadi kawin, Mbak? Udahan kawin. Selesai kawin. Selesai kawin. Biasanya apa nggak sih yang nyebab? jodoh. Enggak dulu, Sebenarnya enggak nggak dari situ juga. ngomongnya enggak. Ini yang benar-benar kejadian yang terjadi. Biasanya apa sih Mbak yang nyebab? Biasanya karena komunikasinya tidak lancar. Selalu orang bilang tidak cocok, ya kan? Tapi tidak cocok itu kan banyak ya. Hmm. Tidak cocok itu mungkin kalau menurut saya, kalau kita terikat antara hubungan perempuan sama laki-laki itu pasti emosi yang lebih banyak Hmm. berbicara ya. Hmm. Padahal seharusnya kan kita juga pakai logika, Hmm. ya kan?
Cuma lebih banyak emosinya, lebih banyak main kan. Jadi kemarin nih emosinya yang kebanyakan? Biasanya begitu, Enaknya biasanya begitu. diapain biasanya di-handle-nya kalau emosinya kebanyakan? Ya sebetulnya ya memang kita harus belajar untuk lebih banyak pakai dua-duanya. Emosi tetap harus ada, tapi juga harus pakai logika juga. Dengar nasihatnya Mbak Nani, kira-kira bisa nggak lo kawin begitu? Enggak, gue mau tanya, itu sebenarnya Mulai. tahunnya itu karena di pernikahan kedua atau dari pertama? Dua-duanya dong, Ji. Gimana sih orang dua-duanya nggak jadi lu? Enggak, maksud gue kan. Lo kenapa jadi- mau udahan? Enggak, wah sama sekali Jangan, enggak. jangan, I'm happy, jangan. I'm happy. Oke, I'm of happy. course Thank you very are. much, Perempuan yang lo dapat itu luar biasa, gimana lo nggak happy? apalagi anak gue gitu. Heeh. Enggak, maksud gue itu Mbak Nani tahu itu setelah pernikahan kedua atau Ada Ugas, dia aja nanya gitu dan iya ya boleh boleh. Kok dia mau nanya, penasaran nih kenapa pernikahan kedua apa pertama? Ya kedua baru tahu mesti gunakan logika atau dari awal emang enggak ada? Ya tentunya bertahap ya. Segala sesuatu tuh kan kita mengalami pengalaman kan kita mengambil hikmah, ya kan? Dari sini ini nggak berhasil, apa yang kurang gitu loh. Mungkin saya harus lebih pakai logika saya, lebih harus banyak kompromi. Tapi awalnya enggak ya Mbak ya waktu decide pertama kali married itu enggak Iya mikir kalau ke lagi situ? cinta mana kita mikir Nah, lagi. lu sadar nggak kalau lu sekarang ada di kondisi Love itu? is blind. Love is blind, bener lihat. betul. Perempuan cantik, pinter nyanyi, soleha, Hmm, cinta deh. Nah, hmm. Tapi lu lihat nggak sih kebenaran dari omongannya Mbak Nani? Betul. Karena dalam hal ini di pernikahan gue juga gue menggunakan logika. Hmm. Karena cinta itu kan love is blind. Kita nanti dengan kecemburuan itu bisa mengakibatkan fatal juga di rumah tangga kita. Jadi dalam hal ini kita sudah meminta pasangan kita untuk hidup bersama dan memikirkan segalanya juga sesuatu bersama gitu. Nah itu kan Itu berarti mungkin menggunakan ya Ji? logika. Itu mungkin ya Ji? Kalau menurut Anda bagaimana gitu? Oh, dia kan jahat dari tamu gue. Apa itu mungkin bisa lo kerjain sejauh ini bisa? Sejauh ini gue happy dan gue bisa tidak ada kejuburan di antara kita berdua. Apalagi ditambah dengan buah hati, itu membuat kita Oh tuh dia lagi lebih berbunga-bunganya ya kalau dia Mbak Sama. kalau gimana? kalau dia terus gitu. bertahan dengan sikap seperti itu ya mungkin bisa berhasil, ya kan? Tapi Mbak, agama itu juga penting sekali. Nah, Nomor kita satu. nggak ngomongin agama deh hari Enggak, ini deh. tapi itu Berat penting soalnya. sekali, gitu. Iya memang itu penting. Tapi hari ini kita mau larinya ke personal things-nya. Kalau kita ngomongin agama, nanti pemirsa di rumah bisa punya pendapat ini dan itu. Kita ngomongin yang personal. Apa sih bedanya married sama enggak? Being single sama married gitu. Bedanya apa kondisinya kalau buat Mbak Dani enakan mana? Dua-duanya enak. Being single enak juga karena di segala sesuatu kita bisa mutusin sendiri. Kita tinggal usah mikirin other half-nya, ya kan? Tapi kadang-kadang sepi juga ya seperti tadi kan diciptakan berpasang-pasangan jadi memang sepi kadang-kadang ada pengen temennya diajakin ngobrol sama deh Huges pasti ngerasa juga. Jadi gue sih yang ditonjok-tonjokin sama tamu gue. Ntar dulu gue mau nanya Aji. Bedanya kawin sama enggak waktu itu single sama married gimana? Gue udah cukup hidup sendiri waktu itu dan emang saatnya emang sudah gue harus menikah gitu. Lebih terikat kan? Enggak sama sekali, enggak. Gue sama Gue jahat banget hari ini kesannya lu nggak happy kan gitu. Sirik soalnya gue. Gue sama Reza sih oke aja gitu. oke. Dia harus menjalani hidup dia tetap sebagaimana mestinya yang sudah ditunjukkan ya. Dia harus bekerja ya bekerja gitu dan gue juga harus bekerja. Mungkin gini ya lebih aksinya lagi ya. Mungkin hubungan itu harus interindependent. Interindependent, like how? Ya jadi kayak misalnya dia bintang sinetron, punya banyak penggemar. Reza tahu dia begitu dan dia terima. Aji begitu. Berdiri Reza sendiri-sendiri juga ya? begitu. Dia punya banyak penggemar dan Aji mau terima Reza seperti itu. Oh. Dan saling mengerti. Dan tidak mengikat. Ah, Dan tidak memiliki. dan tidak memiliki, Yes. tidak mengikat independent. Nah, ini ada cetusan baru. Kalau mau married siap-siap untuk komitmen bahwa interindependent. Ya dong. Kita bakal ngomongin interindependent dan kesepian. Tapi sebentar dulu, gue mau minum-minum dulu sama tamu gue. Kita mendinginkan suasana, mari minum dulu. Di sini, airnya di sini. Eka Deli. Eka lo nyanyi kok dihayatin gitu, pernah Iya. mengalami ya? Iya sebenarnya gue lagi rindu sih. Lagi rindu. Awalnya mulai dengan rindu. Awalnya mulai dengan rindu. Hari gini ngomongin rindu. Emang Sementara semua perempuan lagi sibuk ngomongin soal interindependent. Wow. Thank you ya Eka. Kasih tepuk tangan dong sekali lagi buat Eka. Aduh, kalau masih muda ngomongnya aku rindu, aku sayang, aku ingin bersamamu. Tapi begitu nikah interindependent.
Saking interindependennya nih Mbak takutnya. Kamu terlalu ini deh, terlalu apa namanya, Defensif. enggak bukan, itu bukan Kamu sesuatu yang sengaja nyela deh ya? negatif. Kenapa? Interdependen itu bukan sesuatu yang negatif gitu. Ah.